Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pendengar firman Tuhan pada channel Suara Sabda Pagi yang dikasihi Tuhan, di mana saja berada. Selamat pagi dan salam jumpa lagi dalam renungan harian pada Minggu Advent kedua, yakni Senin 11 Desember 2023. Semoga saya menemui para pendengar sekalian dalam keadaan sehat dan masih setia untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan dari channel Suara Sabda Pagi. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita memulai renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kebahagiaan, Engkau telah menguatkan orang-orang lemah dan menderita. Berilah dunia ini kegembiraan dan sukacita, serta pengharapan dalam menyambut kedatangan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan suci untuk inspirasi renungan pagi ini saya ambil dari kitab Yesaya, bab 35 ayat 1-10, dan dari Injil Lukas, bab 5 ayat 17-26, yang akan menjadi inspirasi utama untuk renungan pada channel Suara Sabda Pagi. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari ketika Yesus sedang mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua daerah di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai Yesus sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Maka datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Tetapi karena banyaknya orang di situ, mereka tidak dapat membawanya masuk. Maka mereka naik dan membongkar atap itu. Kemudian mereka menurunkan si lumpuh ke tengah-tengah banyak orang tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hati, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka itu, lalu ia berkata kepada mereka, "Apa yang kalian pikirkan dalam hati? Manakah lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kalian tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu Yesus berkata kepada si lumpuh, "Aku berkata kepadamu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumah." Seketika itu bangunlah orang itu di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang takjub lalu memuliakan Allah. Mereka amat takut dan berkata, "Hari ini kita telah menyaksikan hal-hal yang sangat menakjubkan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tema renungan pagi ini saya beri judul, Manusia dan alam semesta bergembira dan bersorak-sorai menyambut kedatangan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pendengar firman Tuhan, hidup dalam alam merdeka dengan suasana penuh sukacita dan kegembiraan adalah hidup yang didambakan oleh semua orang dari zaman manapun. Baik itu dalam dunia perjanjian lama maupun dunia perjanjian baru dan dalam zaman kita. Tapi hidup dalam alam dan suasana seperti itu bukanlah sebuah perkara mudah, karena ada pepatah yang mengatakan
Jika ingin damai, orang harus siap berperang. Namun berperang di sini jangan diartikan sebagai peperangan dengan menggunakan senjata seperti pisau, pistol, rudal, atau seperti yang sedang terjadi antara Israel dan kelompok Hamas saat ini. Tapi orang berperang dengan menggunakan senjata hati, seperti hati yang rendah hati, hati yang tidak memandang rendah orang lain, hati yang mau mengampuni, dan hati yang mau menghargai orang lain. Karena hidup damai, penuh sukacita dan kegembiraan, tidak jatuh begitu saja dari langit atau tumbuh dengan tiba-tiba dari dalam tanah, melainkan harus diusahakan dan diperjuangkan. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, Kitab Yesaya bab 35 ayat 1-11 mewartakan kepada kita bahwa ketika Tuhan akan datang, suasana alam pun akan berubah sungguh hebat dan luar biasa. Begitu juga orang-orang sakit, buta, lumpuh, timpang, tuli, gagap mengalami pembebasan dan disembuhkan. Dan saat itu orang akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, semua peristiwa pembebasan dalam aneka nama menunjukkan Allah yang datang dengan pembalasan, sebagaimana nubuat Nabi Yesaya untuk aneka sakit penyakit dan kelemahan dan perubahan alam semesta. Bandingkan Yesaya bab 35 ayat 3-10. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Allah yang datang dengan membawa perubahan hidup pada alam semesta dan manusia nampak dalam diri Yesus dengan karya pastoralnya. Sebagaimana warta penginjil Lukas bahwa saat Yesus sedang mengajar, datang berbagai orang Farisi dan ahli Taurat dari semua desa di Galilea, Yudea dan Yerusalem. Dan kuasa Tuhan menaungi Yesus, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Dan datang juga beberapa orang yang mengusung orang lumpuh dan berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Namun mereka tidak bisa meletakkannya karena orang banyak. Lalu para pengusung mencari jalan lain agar orang lumpuh dapat berjalan. Mereka berjuang membongkar atap rumah ibadat dan menurunkannya tepat di depan Yesus. Bapak, Ibu, para pendengar firman Tuhan, melihat perjuangan dan iman para pengusung, Yesus pun berkata kepada si lumpuh, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tapi masih ada juga orang yang tidak suka dengan tindakan kasih Yesus. Namun Yesus tidak peduli dengan sikap mereka karena Yesus tahu keadaan hati dan jiwa mereka, yakni orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Untuk tindakan kemanusiaan atau tindakan penyelamatan manusia, Yesus memenuhi nubuat Nabi Yesaya. Ia datang membawa perubahan hidup pada manusia dan alam lingkungan, di mana ia menyembuhkan orang sakit, membuat orang lumpuh berjalan, orang bisu berkata-kata, orang tuli mendengar, dan lain-lain. Bapak, Ibu, para pendengar firman Tuhan, marilah dalam masa Advent ini kita bertobat dan mencontoh sikap beberapa orang dalam Injil, yakni peduli dengan orang lain dalam mengisi masa Advent dengan tindakan kasih kita yang membawa dan membuat orang diselamatkan. Dan inilah buah-buah dari masa Advent yang kita jalankan dan hayati. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, semoga dalam masa Advent ini kami mampu menjadi manusia baru dalam hidup, yakni mampu mendengar dan melaksanakan sabdamu.
demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian, semua orang yang kita doakan, yang kita janjikan doa, perjalanan kita ke tempat-tempat kerja, semua orang yang kita jumpai, yang bekerja bersama kita, dan orang-orang yang bekerja di rumah-rumah, senantiasa dilimpahi dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.